Halo semuanya, kembali lagi ke channel HMA Ufida. Nama saya Erwin Sandra, saya merupakan mahasiswa akuntansi Angkatan 2024 dan saya hari ini akan membawakan materi mengenai prinsip dasar akuntansi. Apa itu prinsip dasar akuntansi? Prinsip dasar akuntansi adalah dasar dalam cara melakukan proses akuntansi. Prinsip ini dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Prinsip akuntansi tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan hasil objektif dari suatu bentuk permasalahan keuangan. Adanya prinsip ini akan berguna untuk membuat laporan keuangan yang lebih baik dan mudah untuk dibaca oleh para pihak eksternal maupun internal. Prinsip akuntansi juga merupakan pedoman yang tidak dibuat oleh sembarang orang. Di Indonesia, prinsip tersebut mengacu pada aturan dari IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan dari prinsip dasar akuntansinya tadi sih, yang pertama, adanya aturan yang jelas dalam melakukan proses akuntansi yang benar. Jadi setiap akuntan sama-sama membuat laporan keuangan sesuai dengan pedoman tersebut. Nah, yang kedua, laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang nomor tiga, proses akuntansi yang dilakukan akan bersifat objektif, begitu juga dengan pandangan orang dari laporan yang dibuat. Dengan demikian, hasil dari akuntansi bisa menghasilkan solusi dari masalah yang ada. Nah, kita langsung masuk aja ke prinsip dasar akuntansi itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada prinsip biaya historis atau historical cost principle. Prinsip biaya historis ini juga bisa disebut biasanya dengan prinsip objektivitas. Sesuai dengan namanya, prinsip ini mempertimbangkan biaya historis ataupun nilai perolehan aset saat transaksi itu terjadi, yang artinya suatu aset atau liabilitas akan dicatat dengan harga saat dia dibeli ataupun dia diperoleh. Melalui prinsip ini, laporan akuntansi menjadi lebih objektif dan lebih bisa dipercaya. Hal ini karena harga yang tercatat dalam laporan akuntansi menunjukkan harga yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, sebagai contoh, itu sebuah perusahaan membeli mesin produksi seharga 100 juta. Walaupun sudah 1 tahun kemudian, harga pasar dari mesin itu naik menjadi 120 juta, tetapi dalam laporan keuangan tetap akan dicatat sebesar 100 juta sesuai dengan harga saat dia membeli. Nah, termasuk juga biaya dari biaya angkut dan instalasi mesin, semuanya masuk dalam nilai aset tersebut. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Dalam prinsip akuntansi pengakuan pendapatan, diketahui bahwa pendapatan adalah hasil penjualan dari barang atau jasa. Pendapatan ini yang akan mendapatkan harta. Aliran tersebut sesuai harus selalu dihitung setiap jangka waktu tertentu. Prinsip pengakuan pendapatan membuat kita harus mengakui uang yang masuk tersebut sebagai penghasilan atau pendapatan. Nah, ada beberapa syarat mungkin yang harus dipatuhi juga sebelum kita mengakui pendapatan tersebut. Yang pertama, pendapatan itu harus sudah direalisasikan ataupun dilakukan. Nah, yang kedua itu pendapatan sudah harus menghasilkan atau sudah terjadi. Nah, pendapatan bisa dikatakan sudah direalisasi apabila aktiva yang diterima itu dapat segera dikonversikan menjadi kas. Sedangkan kalau misalkan pendapatan itu dianggap menghasilkan jika perusahaan itu sudah melakukan kewajibannya untuk memperoleh hak atas kewajiban itu. Nah, untuk prinsip ini sebagai contoh, PT Sejahtera itu menjual jasa desain pada klien pada tanggal 28 Maret. Nah, pekerjaan selesai itu dan disetujui, tapi pembayarannya itu baru diterima itu tanggal 10 April. Berdasarkan prinsip ini, pendapatan itu diakui pada saat bulan Maret, saat jasa selesai diberikan, namun bukan saat uang diterima. Nah, yang ketiga ada prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Dalam akuntansi adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua informasi penting dan relevan yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan harus diungkapkan secara lengkap dan juga dalam laporan keuangan. Tujuannya itu biar pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, ataupun manajemen itu
bisa membuat keputusan yang tepat dan tidak menyesatkan karena adanya informasi yang disembunyikan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan itu lagi mengalami gugatan hukum dan proses hukumnya itu lagi berlangsung nih, tapi meskipun belum ada keputusan yang tepat dari hasil tersebut, perusahaan itu harus tetap mencantumkan informasi ini dalam catatan atas laporan keuangan supaya pengguna laporan itu seperti yang tadi yang saya bilang, ada investor, kreditor, ataupun manajemen yang lainnya, itu bisa mengetahui potensi resiko dari perusahaan itu ada apa tidak. Jadi lebih kayak kita sebagai perusahaan itu nggak boleh menyembunyikan satu informasi dari pihak-pihak eksternal ataupun internal. Nah, yang keempat, kita ada prinsip mempertemukan atau matching principle. Nah, prinsip mempertemukan adalah prinsip yang juga harus ada dalam pembuatan laporan akuntansi. Prinsip mempertemukan maksudnya adalah laporan keuangan mengakui bahwa uang yang masuk ke dalam kas sebagai pendapatan. Prinsip ini diterapkan untuk menentukan penghasilan bersih dari setiap periode. Hal ini karena biaya yang dikeluarkan harus dipertemukan dengan pendapatan. Dengan kata lain, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan sebab akibat antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan oleh pendapatan tersebut. Nah, sebagai contoh, jika perusahaan ini menjual produknya sendiri seharga 50 juta di bulan Januari. Nah, pastinya kan kalau misalnya kita mau ngejual barang tersebut itu pasti ada biaya-biaya yang bakal dikeluarin dong. Nah, contohnya itu misalkan biaya bahan bakunya 20 juta, biaya tenaga kerjanya 10 juta, dan biaya produksi lainnya itu sekitar 5 juta. Nah, semua biaya itu tuh harus ditokin dan dicatat pada si bulan Januari ini. Jadi biar kelihatan laba atau rugi yang ditampilkan mencerminkan dari realitas usaha tersebut. Nah, prinsip dasar akuntansi yang kelima ada prinsip konsistensi atau consistency principle. Prinsip konsistensi adalah prinsip yang mengharuskan perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun atau bisa dibilang konsisten. Prinsip ini ditetapkan agar sebuah laporan keuangan itu bisa lebih mudah dibandingkan satu sama lainnya. Melalui penerapan prinsip konsistensi, sebuah perbedaan kecil akan segera diketahui karena perbedaan itu bukan selisih akibat menggunakan metode akuntansi yang berbeda. Nah, sebagai contoh, itu misalkan di tahun 2023 itu perusahaan menggunakan metode penyusutan straight method. Nah, tetapi kalau misalkan di tahun 2024, perusahaan ini ingin mengubah nih metodenya itu tadi ke saldo menurun tanpa ada alasan. Nah, menurut prinsip ini, hal ini itu tidak diperbolehkan tanpa alasan yang jelas dan harus diungkapkan dengan jelas jika memang ingin diubah. Tujuannya itu biar laporan keuangan itu bisa dibandingkan antara periode yang satu sama dengan yang lain. Nah, bagaimana sih penerapan prinsip-prinsip dasar akuntansi tersebut dalam menjalankan proses akuntansi? Nah, prinsip dasar akuntansi yang sudah dijelaskan tadi itu dapat menggunakan akuntan untuk menyusun laporan keuangan. Tidak hanya itu, prinsip ini juga dapat diimplementasikan untuk melaksanakan berbagai hal tentang akuntansi. Nah, di antaranya ada yang pertama ada mengkategorikan transaksi, yang kedua menyusun laporan keuangan, yang ketiga menganalisis laporan keuangan, yang keempat ada mencatat data transaksi yang dilakukan dari pengumpulan sampai pencatatan transaksi keuangan, yang kelima menutup buku, artinya membuat pengaturan pendapatan menjadi nol kembali agar tidak bercampur dengan pencatatan periode yang berikutnya. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini itu prinsip-prinsip dasar akuntansi tersebut itu dapat menjelaskan bagaimana proses akuntansi yang baik dan benar dalam menjalankan suatu perusahaan. Adanya prinsip tersebut dapat menghasilkan keputusan yang baik karena laporannya disesuaikan dengan sifatnya objektif. Nah, sekian penjelasan dari saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan see you.